Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Setelah 2 minggu menanti, akhirnya manga Tokyo Revengers kembali rilis. Maklum saja, para fans harus menunggu lama karena minggu lalu manga baku hantam ini harus libur. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit bocoran cerita Tokyo Revengers chapter 235. Perlu diketahui bahwa ini adalah bocoran manga, sehingga pada video ini mungkin pembahasannya akan sedikit lebih singkat karena manga yang diupdate belum full cerita dan juga belum resmi dirilis. Untuk pembahasan manga lengkapnya akan saya update setelah manga chapter 235 sudah dipublikasikan. Jadi video ini mungkin akan mengobati sedikit rasa penasaran kalian semua. Bagaimana keseruan chapter 235 nanti? Mari langsung saja kita membahasnya. Pada chapter 234, kondisi Takemichi begitu mengenaskan. Takemichi yang dihajar habis oleh Maiki menderita luka yang sangat parah. Hampir semua badannya ditutup dengan perban. Untung saja, saat itu Senju berhasil menghentikan Maiki meskipun ia harus mengaku kalah. Draken sendiri dipastikan sudah tewas dalam pertarungan 3 dewa. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Chifuyu yang menyebut bahwa ia hadir di dalam upacara kematian Draken. Pada akhir chapter, Takemichi bertekad tidak ingin melibatkan siapapun lagi dan akan berusaha dengan kekuatannya sendiri. Jika melihat hal itu, kemungkinan akan ada kelanjutan petualangan dari Takemichi. Menurut bocoran yang ada, judul untuk chapter 235 nanti adalah Just Be Yourself, atau jika dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya jadilah dirimu sendiri. Judul tersebut tentu saja mengacu pada Takemichi yang selama ini selalu melibatkan banyak orang dalam misinya. Hal ini bisa dilihat dari arc terakhir ketika Takemichi bertekad menyelamatkan Maiki. Takemichi berusaha mengumpulkan mantan anggota Toman, namun hanya Draken saja yang memiliki tekad sama dengan Takemichi. Selain Draken, Senju dan Brahman juga terlibat dalam arc ini. Tentu saja, resiko yang diambil sangatlah besar. Resiko yang paling nyata adalah matinya Draken. Dengan tidak melibatkan orang lain, maka Takemichi akan mengambil semua resiko itu tanpa menyakiti siapapun. Panel pertama pada chapter 235. Seminggu setelah perang usai, yaitu pada tanggal 15 Juli 2008, semua teman Takemichi datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Di sana terdapat Akun, Yamagishi, Takuya, dan juga Makoto. Mereka berusaha menghibur Takemichi. Akan tetapi, Hinata menyadari jika ada sesuatu yang salah dengan Takemichi. Entah apa yang terjadi. Mungkin saja Takemichi tidak terhibur sama sekali atau pura-pura baik-baik saja. Semua mantan anggota Toman datang untuk menjenguk Takemichi. Secara tidak langsung, mereka reuni di rumah sakit setelah berpisah cukup lama dan sibuk dengan urusan masing-masing. Para ex-Toman yang datang ada Pehyan, Pachin, Hakai, Smiley, dan juga Engri. Pehyan sendiri berkata, jika terjadi sesuatu, seharusnya Takemichi memberitahu teman-temannya, dalam hal ini ex-Toman. Tetapi, Takemichi mengatakan jika semua dalam kondisi baik-baik saja. Di sisi lain, melihat kondisi yang penuh luka membuat Engri dan Smiley nampak khawatir. Namun di sini, Takemichi kembali menegaskan kepada semuanya jika ia ingin melindungi semua orang sendirian. Hal itu bukan tanpa alasan. Selama ini, ia bisa selamat berkat teman-teman yang jauh lebih kuat darinya. Pada arc ini misalnya, Senju dan Draken menjadi bukti bahwa Takemichi telah dilindungi. Draken telah membebaskan Takemichi saat anggota Rokuhara Tandai menyerangnya di taman hiburan. Meskipun Takemichi selamat, akan tetapi harus dibayar mahal karena Draken harus mati tertembak. Kemudian ketika Maiki mengamuk menghajar Takemichi tanpa henti, Senju yang sejak awal bertekad melindungi Takemichi berhasil menghentikan Maiki, walaupun Brahman harus dibubarkan. Takemichi pun selamat. Orang-orang kuat itulah yang selama ini melindungi Takemichi.
Kini ia bertekad untuk melindungi semua orang dengan tangannya sendiri. Meskipun sulit, tapi itulah tekad Takemichi. Lalu pada panel ketiga, Hinata mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Toman yang sudah menjenguk Takemichi. Hina kemudian berbincang dengan Takemichi. Akan tetapi, Takemichi tetap berkata bahwa ia baik-baik saja. Lalu tiba-tiba, Hina memeluk Takemichi dan berkata bahwa tidak baik untuk berbohong sementara kondisi sebenarnya tidak baik-baik saja. Mendengar hal itu, Takemichi bergetar dan ia menangis di pelukan Hinata. Hina kemudian berkata, ketika keadaan menjadi sulit, maka menangislah. Dan bocoran chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah bocoran cerita dari Tokyo Revengers chapter 235. Untuk cerita fullnya akan saya update setelah manganya resmi dirilis. Kemungkinan pada hari Rabu atau mungkin paling lambat itu hari Kamis. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.